Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia Allah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu terlebih dahulu. Intan Febriani, hadir Bu. Windy Novitasari, hadir Bu. Wina Inanda, hadir Bu. Baiklah, sudah hadir semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mekanisme transport pada membran dengan KD 3.2, yaitu membandingkan mekanisme transport pada membran. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan ciri-ciri transport secara difusi dan osmosis. Yang kedua, menjelaskan penerapan konsep transport yang terjadi pada sel dan penghasil makanan. Yang ketiga, membedakan mekanisme transport aktif dan transport pasif. Yang keempat, merancang percobaan dengan bahan lain untuk membuktikan transport pada membran. Dan yang kelima, menjelaskan proses dan memberikan contoh endositosis dan exositosis. Baiklah, anak-anak semua, membran plasma itu memiliki fungsi untuk membatasi antara inti sel dan lingkungannya. Membran plasma ini juga berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya ion, molekul, serta senyawa untuk ke dalam sel. Untuk transport sendiri itu ada dua, yaitu ada transport pasif dan transport aktif ya. Yang pertama adalah transport pasif. Transport pasif ini tidak melibatkan energi untuk mengangkut molekul-molekul yang diperlukan untuk melewati membran plasma. Untuk transport pasif sendiri itu berlangsung secara difusi, fasilitasi dan osmosis. Nah, Ibu akan bertanya ya, adakah dari anak-anak Ibu yang tahu bagaimanakah contoh peristiwa difusi dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya Bu. Baiklah, ini silakan. Contoh difusi itu pertukaran O2 dan CO2 di alveolus, penyerapan sari-sari makanan di usus halus, dan menyebarnya sirup saat dituangkan ke gelas berisi air putih. Oke, jadi benar ya kata Windy. Yang tadi itu adalah contoh dari difusi. Contoh lainnya yaitu tinta pada air, atau kita misalnya menyemprotkan vakum dari ruangan, itu juga merupakan salah satu contoh dari peristiwa difusi. Nah, selanjutnya difusi yang kedua itu ada difusi dipermudah atau difusi difasilitasi, yang merupakan peristiwa pengangkutan zat dengan bantuan protein transport yang terdapat di dalam membran sel, sehingga zat pelarut dapat dengan mudah menembus lapisan fosfolipid. Dan yang ketiga ada osmosis, yaitu merupakan perpindahan molekul air atau pelarut dari yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Itu dari air yang banyak ke air yang sedikit melewati membran semi permeabel. Nah, kalau untuk osmosis sendiri itu ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada plasmolisis, yang kedua ada turgid, yang ketiga ada krenasi, dan yang keempat ada lisis. Ibu singkat saja ya, karena itu akan Anda jelaskan juga pada LKS yang akan Ibu berikan nanti. Selanjutnya yaitu ada transport aktif, yaitu transport yang memerlukan energi untuk melewati membran dengan melibatkan protein pengangkut dari satu sisi membran ke sisi lain. Nah, transport aktif ini membutuhkan energi karena melewati gradien konsentrasi yang berlangsung dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Adapun sumber energi untuk transportasi aktif adalah ATP, di samping juga melibatkan protein transport. Contoh transport
aktif yang penting antara lain yaitu pengangkutan glukosa melalui membran plasma, yang mana glukosa ini sangat diperlukan oleh sel. Dengan menggunakan energi ATP, glukosa akan diubah menjadi glukosa fosfat. Selanjutnya itu macam-macam transport aktif. Ada 3 ya, yaitu ada uniport, simport, dan antiport. Nah, adakah dari anak-anak ibu yang bisa menjelaskan secara singkat apa arti dari uniport, simport, dan antiport? Saya, Bu. Baik, silakan Intan. Macam-macam dari transport aktif. Yang pertama itu uniport, di mana mengangkut satu jenis molekul dan berlangsung secara satu arah. Yang kedua itu simport, yaitu mengangkut 2 jenis molekul dan berlangsung secara satu arah. Dan yang ketiga yaitu antiport, di mana mengangkut 2 jenis molekul dan berlangsung dalam 2 arah. Oke, jadi benar ya yang kita Intan. Nah, untuk lebih jelasnya itu akan menampilkan video pendukung ya untuk materi difusi dan oksigenasi ini. Ada beberapa mekanisme transport membran. Mekanisme yang pertama adalah transport pasif. Pada transport pasif, molekul bergerak menuruni gradien konsentrasinya, yaitu dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Untuk molekul nonpolar, mereka dapat dengan mudah menembus membran plasma dan menuruni gradien konsentrasinya. Nah, perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya ini disebut difusi sederhana. Untuk molekul polar dan molekul berukuran besar, untuk menembus membran plasma, mereka membutuhkan bantuan suatu protein. Untuk molekul polar seperti ion sodium, ion potasium, dan ion kalsium, mereka menembus membran plasma melalui proses difusi terfasilitasi dengan melalui protein kanal, yaitu protein transmembran yang memiliki pori terbuka yang spesifik untuk ion tertentu saja. Sedangkan molekul berukuran besar seperti glukosa dan asam amino, mereka menembus membran plasma dengan bantuan protein pembawa. Pada saat molekul berikatan dengan protein pembawa, protein akan berubah bentuknya. Dalam hal ini, protein yang semula terbuka ke arah ekstraseluler berubah bentuk sehingga terbuka ke arah intraseluler, sehingga molekul dapat ditransfer masuk ke dalam sel. Proses transport ini juga disebut difusi terfasilitasi, karena molekul bergerak menuruni gradien konsentrasinya dengan difasilitasi oleh protein pembawa. Nah, difusi sederhana dan difusi terfasilitasi tadi berperan dalam transfer molekul untuk bergerak menuruni gradien konsentrasinya, yaitu dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Pasif ini tidak memerlukan energi. Lalu bagaimana bila suatu sel membutuhkan molekul ekstraseluler yang ternyata konsentrasinya lebih rendah di luar dibandingkan di dalam sel? Nah, dalam hal ini molekul akan ditransfer melalui proses transport aktif. Karena molekul berpindah melawan gradien konsentrasinya, yaitu dari area dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, maka dibutuhkan energi dalam prosesnya. Salah satu sumber energi yang digunakan untuk melakukan transport aktif adalah ATP. Apabila ATP mengalami hidrolisis menjadi ADP dan melepaskan satu gugus fosfatnya, maka akan terjadi pelepasan energi yang dapat digunakan untuk melakukan transport aktif. Ada 2 macam transport aktif, yaitu transport aktif primer dan sekunder. Pada transport aktif primer, sumber energi yang digunakan adalah ATP. Contoh transport aktif primer yang cukup populer adalah pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium mentransfer ion natrium dan ion kalium melawan gradien konsentrasi masing-masing, yaitu ion natrium akan menuju keluar sel, sedangkan ion kalium akan masuk ke dalam sel. Pada pompa natrium kalium, 3 ion natrium dari dalam sel akan berikatan dengan pompa natrium kalium yang kemudian diikuti dengan hidrolisis ATP. Hidrolisis ATP menjadi ADP dan transfer gugus fosfat ke pompa natrium kalium akan mengakibatkan perubahan bentuk pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium akan terbuka ke arah ekstraseluler. Ion natrium kemudian berdisosiasi dari pompa natrium kalium untuk menuju keluar sel. 2 ion kalium dari luar sel kemudian berikatan dengan pompa natrium kalium dan diikuti disosiasi gugus fosfat dari pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium akan kembali ke bentuk semula, yaitu terbuka ke arah intraseluler. Ion kalium kemudian berdisosiasi dari pompa natrium kalium dan menuju ke dalam sel.
Transport aktif yang kedua adalah transport aktif sekunder. Pada transport aktif sekunder, sumber energi yang digunakan berasal dari perpindahan molekul lain yang menuruni gradien konsentrasinya. Pada contoh pertama, energi yang berasal dari perpindahan ion Na menuruni gradien konsentrasinya akan dijadikan sebagai sumber energi untuk mentransport glukosa melawan gradien konsentrasinya. Ikatan ion Na dan glukosa dengan protein pembawa akan mengubah protein pembawa sehingga membuka ke arah intraseluler. Ion Na dan glukosa kemudian terdisosiasi dari protein pembawa untuk menuju ke intraseluler. Nah, proses transport aktif ini juga disebut simport karena molekul yang ditranspor berpindah ke arah yang sama. Pada contoh yang kedua, perpindahan ion Na menuruni gradien konsentrasinya digunakan untuk mentranspor ion Ca melawan gradien konsentrasinya. Ion Na dari ekstraseluler dan ion Ca dari intraseluler berikatan dengan protein pembawa. Perubahan bentuk protein pembawa memungkinkan ion Na menuju intraseluler sedangkan ion Ca menuju ekstraseluler. Karena pada proses transport ini terdapat dua molekul yang berpindah ke arah yang berlawanan, proses transport. Jenis transport pasif berikutnya adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran semipermeabel, hingga konsentrasi zat terlarut mencapai seimbang atau disebut juga larutan isotonik. Osmosis air dalam membran sel mengalami dua proses, yaitu endosmosis dan eksosmosis. Endosmosis adalah proses masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi. Jika endosmosis terus berlangsung, maka pada sel hewan akan terjadi lisis, yaitu membran sel akan menjadi robek dan pecah. Dan pada sel tumbuhan akan mengalami turgid atau sel membengkak tetapi bentuknya tetap dipertahankan karena adanya dinding sel. Selanjutnya, eksosmosis. Eksos artinya keluar, jadi air akan keluar dari dalam sel karena konsentrasi zat di luar lebih tinggi. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari sel dan sel hewan akan mengkerut atau krenasi karena mengalami dehidrasi, sedangkan pada sel tumbuhan akan menyebabkan sitoplasma mengerut dan terlepas dari dinding sel atau plasmolisis. Berikut ini adalah bentuk kondisi sel hewan dan sel tumbuhan saat berada dalam larutan hipotonik, isotonik, dan hipertonik, sesuai pembahasan kita tadi. Bentuk sel hewan dalam kondisi lisis, normal, dan krenasi, dan bentuk sel tumbuhan dalam kondisi turgid, normal, dan plasmolisis. Selanjutnya kita masuk ke transport makromolekul. Nah, transport makromolekul berukuran besar seperti asam nukleat, polisakarida, dan lain-lain itu tidak dapat berlangsung dengan menembus lapisan fosfolipid, melainkan harus diangkut dengan cara endositosis dan eksositosis. Nah, untuk endositosis ini sendiri merupakan proses masuknya makromolekul melalui mekanisme dalam membran. Berdasarkan fase molekulnya, endositosis ini dibedakan menjadi dua macam, yakni ada pinositosis dan fagositosis. Nah, untuk pinositosis dan fagositosis ini ada yang anak ibu yang bisa menjelaskan secara singkat saja apa itu pinositosis dan fagositosis? Ya, Bu. Baiklah, Bina, silakan. Kalau pinositosis itu molekul yang masuk itu berupa cairan, sementara untuk fagositosis itu molekul yang masuk itu berupa benda padat atau makanan. Oke, benar, Bina. Jadi pinositosis ini juga kita sebut dengan proses minumnya ya, karena yang masuk itu berupa cairan, sedangkan fagositosis ini disebut proses makan karena yang masuk itu berupa padat ya. Nah, yang selanjutnya itu ada eksositosis yang merupakan pengeluaran molekul dari dalam sel dengan melakukan penutupan membran. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu akan memberikan Ananda tugas. Di sini sudah ada LKS yang ibu sediakan. Untuk waktu pengerjaannya ibu rasa 15 menit cukup untuk semuanya. Silakan kita kelas dibagikan. Oke, ibu rasa waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan kita kelas. Ibu,
Terima kasih. Ibu rasa sebelum menutup pembelajaran hari ini kita sadar menarik kesimpulan ya. Jadi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini akan Ibu kasih bonus plus 5. Ayo, yang coba Bu. Baik, kan silakan. Baiklah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini di mana transport membran dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara aktif dan pasif. Transport pasif tidak melibatkan energi untuk mengangkut molekul-molekul yang diperlukan melewati membran plasma. Transport pasif berlangsung secara difusi dipermudah dan osmosis. Selanjutnya, transport aktif adalah transport yang memerlukan energi untuk melewati membran dengan melibatkan protein pengangkut dari satu sisi membran ke sisi yang lain. Contohnya yaitu terdiri dari uniport, simport, dan antiport. Yang selanjutnya yaitu transport makromolekul adalah transport molekul berukuran besar seperti asam nukleat, polisakarida, dan lain-lain. Yang terdiri dari endositosis dan eksositosis. Baiklah Bu, itu yang dapat saya simpulkan. Oke, bagus sekali Intan. Jadi anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan dari Ibu minta maaf. Alangkah baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.